Saya langsung ke Pak Ari. Tadi kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Juri Ardiantoro dari 02, Pak Ari. Dan dalam pernyataannya Pak Juri mengatakan bahwa 01 dan 03 ini playing victim begitu. Dan dramatisasi keadaan, kurang lebih seperti itu. Tanggapan Anda Pak Ari? Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Charles tadi baik sekali itu. Karena satu pemikiran dengan kami, jadi kami sudah menggarapnya seperti itu. Bagaimana bisa munculnya angka seperti ini, ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Bagaimana tadi dijelaskan tentang peristiwa bansos, pengerahan kepala desa, lalu ada intimidasi, dan macam-macam. Sehingga muncullah angka yang seperti ini. Itu tadi dari perannya, belum lagi pada waktu pelaksanaannya. Nah, sehingga kita ini bicara tentang data-data dan fakta-fakta yang semua masyarakat juga mengetahui. Cuman mungkin masyarakat ada yang takut sebagai saksi. Itu aja persoalannya. Tetapi kami bertugas sekarang mengumpulkan kepingan-kepingan saksi-saksi ini nanti akan kami buktikan di Mahkamah Konstitusi. Karena kenapa? Karena ini penting bagi kita agar sama-sama menjaga demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Persoalan kita bukan pada angka dan persoalan kita bukan pada menang dan kalah. Tapi persoalan kita adalah bagaimana kita menegakkan hukum dan menjaga integritas pemilu kita. Seperti itu. Tadi Pak Juri mengatakan bahwa ini hanya dramatisasi keadaan dari 0103. Pak Ari, tanggapan Anda? Ya, apa mau dikatakan dramatisasi kalau faktanya ada? Drama itu kan kalau mengada-ada. Kalau misalnya tidak ada, diada-adakan. Itu namanya drama. Tapi kalau fakta-faktanya ada dan dirasakan oleh semua kita, itu fakta yang harus kita perbaikin. Justru saya menganggap bahwa pihak 02 seakan-akan menutup mata tentang bagaimana keterlibatan aparat dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Mereka saya yakin menyadari itu, tapi mereka malu saja untuk mengatakannya. Oke, Pak Todung, apakah 03 playing victim, mendramatisasi keadaan, Pak Todung? Saya menolak secara kategoris ya pernyataan saya Yudi bahwa kita playing victim dan melakukan dramatisasi. Saya kira apa yang saya kemukakan tadi itu semua adalah fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Saya pernah menjadi wakil ketua Panwaslu pada tahun 1999. Nah, saya melihat pemilihan umum pada waktu itu berjalan dengan sangat demokratis, sangat fair, sangat terbuka, sangat jujur dan adil. Tahun 2004 saya juga punya pengalaman karena saya ikut dalam kampanye bersama Presiden SBY pada waktu itu. Tahun 2014 saya juga ikut membantu Presiden Jokowi, ya, ikut dalam tim kampanye pada waktu itu. Saya melihat suasana demokratis yang sangat kondusif dan itu yang kita tidak temukan pada sekarang ini. Nah, posisi paslon 1, posisi paslon 2, posisi paslon 3 itu equal. Kita sama kedudukannya di depan hukum. Tidak ada yang playing victim, tidak ada yang melakukan dramatisasi, tapi kita semua menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang sangat sistematik, sangat masif, dan sangat terstruktur. Nah, apakah salah kalau kita mempersoalkan bagaimana putusan MK nomor 90 yang melahirkan pencalonan yang menurut kami secara konstitusional itu cacat. Ini tidak ada persoalan personal, ini tidak ada persoalan pribadi di sini. Tapi menurut saya, kita mesti menghormati konstitusi kita, mesti menghormati hukum kita. Nah, kalau kita bicara mengenai konstitusi dan hukum, menurut saya ini bukan playing victim, ini bukan dramatisasi. Ini adalah fakta yang kita temukan dan dibahas oleh semua akademisi, semua aktivis sosial, semua media. Nah, kalau kita bicara mengenai kriminalisasi yang dilakukan terhadap kepala desa, ini juga fakta. Itu bukan dramatisasi. Kami punya bukti, kami sudah bertemu dengan beberapa kepala desa yang mendapat surat panggilan dari pihak kepolisian. Nah, ini hal-hal yang semacam ini, menurut saya bisa dilihat dengan jernih, dengan kepala dingin, tidak menuduh bahwa ada dramatisasi, ada playing victim, sama sekali tidak. Pak Todung, tapi semua dugaan kecurangan yang ditemukan oleh 03 itu bisa dibuktikan tidak itu berpengaruh hingga ke bilik suara, menguntungkan 02 begitu? Loh, kalau tadi kita bicara politisasi bansos, serangan fajar, kriminalisasi dan intervensi kekuasaan, apakah menurut Anda voting behavior penduduk itu tidak akan terpengaruh? Nah, voting behavior itu didikte oleh pengarah. Voting behavior itu didikte oleh penerimaan bansos. Voting behavior itu, perilaku pemilih itu bisa didikte oleh kriminalisasi. Menurut saya itu mempengaruhi pencoblosan yang terjadi pada tanggal 14 Februari itu. Jadi ini bukan semata-mata soal
soal hukum, ya, ini soal psikologi politik, ini soal sosiologi politik. Nah, ini yang mesti dilihat juga. Nah, kalau kita bicara etika, nah etika juga banyak sekali yang dilanggar secara sangat kasat mata dalam proses-proses pencoblosan itu. Jadi saya sama sekali tidak khawatir. Kalau Anda tanya apakah bukti-bukti itu akan bisa ditampilkan, pada waktunya kita akan tampilkan bukti-bukti yang betul-betul ya bisa didengar, bisa dilihat, bisa diverifikasi, bisa divalidasi. Ya. Dan saksi-saksi juga kita akan tampilkan, termasuk ahli. Ya. Jadi kita sangat confidence bahwa kita semua ingin menyelamatkan demokrasi, ingin menyelamatkan Indonesia, ingin menyelamatkan anak cucu kita supaya masa depan kita tetap ya bersama demokrasi. Karena itulah sistem yang paling baik ya yang ada di dunia ini ya untuk kita semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.